Ini gue mau nanya teman-teman, ini kan gue Romanisti nih. Teman-teman, menurut teman-teman seperti apa pertandingan final? Apakah memang sah atau tidak? Dan gue anehnya nggak di VAR. Nah, dia nggak lihat. Ya, kan harusnya VAR. Makanya nih, gue tambahin. Gue udah dari lama bilang, udah saatnya tuh FIFA bikin challenge. Sebuah hari yang paling menyedihkan bagi Romanisti. Jarang masuk final, kalah. Ya, kalah penalti gue akuin, tapi kalau dalam pertandingan banyak kejadian yang harusnya Roma dirugikan. Tapi musuh juga dirugikan, Sevilla. Jadi intinya Anthony Taylor tidak memimpin pertandingan baik. Gue sampai nanya ke beberapa wasit lokal, guys. Gimana keputusannya? Harusnya penalti, Bung. Katanya, aduh, asok. Memang gak dikasih penalti gue. Ya, ini gue mau nanya teman-teman. Ini kan gue Romanisti nih. Teman-teman, menurut teman-teman seperti apa pertandingan final? Apakah memang sah atau tidak? Keputusan dari wasit benar atau tidak? Oke kan? Oke, dari ada Bung Harpa. Lu lihat gimana kekalahan Roma? Aduh, diatur pertandingannya kayaknya deh. Diatur. Iya, diatur. Tapi ya itu sih, bukan, gue jarang loh nyalain wasit loh. Sama. Gue jarang. Jadi gue review dulu, gue baca lagi rulesnya. Tadi juga kita sharing kan, ternyata sebutin nama nggak wasitnya? Apa-apa. Torik ya? Torik Alkatiri, gue tanya. Juga udah bilang itu memang handsball. Dan ada satu lagi ya, Yudi Nur Cahya. bukan, maksudnya insidennya. Oh, waktu ya. Abraham tuh ditendang. Ya. Sama kartu merah juga. Sama kartu merah. Harusnya dua. Harusnya dua kartu merah. Tapi anggaplah Lamela. dua. Yang Tammy Abraham kan, itu kan dia kan nggak terlalu rendah, kecuali diving ya. Kecuali diving dia tuh kan masih tinggi dia, dan dia tinggi posturnya. Jadi pasti tinggi banget gitu. Jadi harusnya tuh, dan gue anehnya nggak di VAR. Nah, dia nggak lihat. Ya, kan harusnya VAR. Makanya nih, gue tambahin. Gue udah dari lama bilang, udah saatnya tuh FIFA bikin challenge. Challenge tiap klub itu ada jatah 1 atau 2. Untuk dia minta, tolong lu review nih. Oh, jadi boleh minta? Iya, kayak badminton ya? Masalahnya Eropa atau FIFA ini selalu lama kalau update. Apa namanya, pembaruan itu mereka selalu lama. Nggak kayak Amerika kan selalu cepat tuh. Ada yang baru, begini. Itu sih kalau menurut gue. Jadi kalau ada challenge, mungkin itu akan berbeda hasilnya. Jadi menurut lo, secara permainan Roma kalah atau memang karena ada faktor lain? Anthony Taylor? Menurut gue secara permainan, gini, dengan materi yang menurut gue pas-pasan, tapi Mourinho bisa membuat Sevilla nggak gampang untuk Sevilla untuk menerobos pertahanan Roma. Dan Roma kan ada berapa peluang juga tuh. Sebenarnya ada satu kena tiang kalau nggak salah ya, Pellegrini atau siapa gue lupa. Sundolan Smalling terakhir. Nah, gitu. Terus ya artinya dengan materi yang seperti itu Roma bisa tampil maksimal. Bisa mempush kemampuan terbaik dia gitu loh. Cuman ya itu dia ada faktor X itu. Berapa tahun lagi bisa masuk final ya? Iya, sampai ngamuk kan Babe Mourinho kan. Iya, Roma tuh bukan Inter, bukan Juve, bukan Milan yang kapan aja bisa masuk final kan. Iya, dua musim berturut-turut. Makanya, harapan gua masuk Liga Champions, tahun depan bisa juara Liga Champions maksudnya gitu. Berat lah kalau bukan ngarep. Enggak, kalau gue minimal dapat duitnya, Bro. Iya. Jadi bisa belanja ya? Iya. 6 pertandingan, 3 home kan, berarti kan minimal. Itu kan berapa puluh juta dolar masuk lumayan. Dan Liga hari Selasa, Rabu malam, nggak malam Jumat lagi. Malam Jumat kan gua, main kartu. Iya. Main kartu. Tapi nggak pakai duit? Nggak, main kartu sambil nunggu bola. Oke, thank you Harpa. Kita akan tanya teman gue yang lain. Thank you. Dia mau pergi ke Istanbul. Nanti khusus channel Bung Harpa hanya eksklusif sejauh ini ya. Ke Tes TV. Mantap. Thank you bro, hati-hati ya. Jadi gue pengen tahu ini salah satu fans Arsenal yang juga pernah kecewa dengan Anthony Taylor pastinya. menurut lo gimana? Kemarin Roma lawan Sevilla. Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya Roma lebih punya peluang awalnya. Punya peluang untuk bisa menang, tapi itulah caranya Jose Mourinho. Ketika sudah menang, mengendorkan permainan. Dan dia lupa bahwa yang dihadapi adalah Sevilla, Raja Europa League. Sevilla ini perjalanannya luar biasa kan. Manchester United kalah. Kemudian Juventus dikalahkan sama Sevilla. Terakhir, AS Roma yang harusnya ini kan menjadi gelar prestisius buat Jose Mourinho, di mana dia menjadi satu-satunya pelatih yang selalu menang di partai final kejuaraan antar klub Eropa. Tapi ini semua dipatahkan oleh Sevilla. Wasitnya hampir sama dengan wasit Indonesia Thailand.
Ya, ada 13 kartu kuning, Bro. Ya, ya. 13 kartu kuning dikeluarkan wasit, 6 buat Sevilla, 7 buat AS Roma. Ini kartu terbanyak AS Roma di partai resmi final pentas antar klub Eropa. 7 kartu kuning, dan ini merupakan hal yang sangat mengecewakan, di mana wasit beberapa kali ada keputusannya yang harusnya tidak dilakukan. Tapi ada satu keuntungan yang kemudian protes besar ketika diberikan penalti tapi kemudian ngelihat VAR, akhirnya batal gitu. Yes. Tapi kalau kemudian dari kepemimpinan wasit kemarin, kelemahan AS Roma adalah soal mental. Ketika kemudian di-pressing dengan keputusan-keputusan Pak wasit yang kontroversial, Roma kehilangan konsentrasi, dan itu yang dimanfaatkan oleh Sevilla. Oke, Bro, kalau satu hal yang lo lihat, apakah Mourinho sukses sama Roma 2 musim ini? Ya, kalau bicara materi Roma dengan segala kelemahan dan kekurangannya, termasuk pelatih yang sukses ya, itu akan menjadi lebih sukses dan makin sempurna kalau kemudian juara Europa League. Kedepannya tampil di Liga Champion, walaupun kan Roma tidak masuk 4 besar, lewat jalur Europa League bisa main di Liga Champion, bisa juara lagi, hampir mirip dengan Porto seharusnya gitu kan. Ya, tapi itulah sepak bola kan, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, dan siapa yang bisa nebak hasil pertandingan bola. Tapi saya lihat pertandingan semalam itu yang man of the match-nya wasit. Gua demen. Dia harusnya di Liga 1 ya. Betul. Liga Wakanda. Iya. Thank you, Bro. Presenter FIFA Gol. Gimana, Chris? Bercanda. Roma kemarin Sevilla gimana, Chris? Roma Sevilla sejujurnya saya ikut sedih. Satu, karena Digital Beats hilang. Apa? Digital Beats-nya udah nggak Oke. ada. Bangkrut. Tapi sebenarnya sejujurnya saya berharapnya Roma. Roma karena saya senang sama Dybala, Jose Mourinho. Cuman sayang banget tuh keputusan wasitnya emang agak kurang ajar. Saya tahu perasaan Bung Tio. Tapi kalau menurut Bung Tio keputusan yang paling sebel apa? Ketika handball. Ini udah. Handball dia nggak lihat VAR. Iya. Harusnya dia lihat VAR dulu kan. Nah, Roma udah gini-gini padahal udah lihat tuh, lihat. gue tuh masih berharap FIFA datang gitu kan, terus buat nyelidikin. Ya. Terus tiba-tiba ada, oke kita ralat nih gitu kan. Tapi dia nggak seru juga loh. Dia kan sempat ke samping. Iya. Gua pikir mau lihat, ternyata kasih kartu kuning. Tapi kalau lu lihat, gimana Mourinho 2 tahun, sukses nggak di Roma? Kalau untuk tim sekali Roma, seharusnya bisa dibilang pencapaian yang cukup baik, menurut gue. Tapi balik lagi kalau sejarahnya, harusnya kan Mourinho tuh harusnya juara terus. Ya. 5 kali final kan? Iya. Gue ngeliatnya kayak ada masa yang udah hilang sih. Tapi kayaknya harus ada pembelanjaan juga sih. Pasti. Harus. Kira-kira siapa Bung? Pengen sih 4-5 pemain lah gua. Striker 1, playmaker 1, 2 pemain belakang, center back, 1 kiper. Hampir semua ya. Iya. Pemain belakang berarti kalau 2, seandainya pakai 3-5-2, yang disisain siapa berarti? Smalling sama ya? Mancini lah. Iya. Tapi Mancini bunuh diri nggak apa-apa? Ibadah sih mau jual Ipanya. Ibadah mau jual. Tapi belum ada bocoran ya Bung Tio? Belum ada bocoran? Masih pada sedih. Iya sih. Iya kan? Ya sudah lah. Tapi tadi Mourinho hari ini pasti dia mengatakan hari ini gua akan stay di Roma setahun lagi karena gua lihat Pellegrini dan Mancini katanya. Dia lihat Pellegrini sama Mancini, gua mau stay sama kalian setahun lagi. Kenapa? Tahu gua. Jadi kontraknya masih setahun lagi kan? Kan banyak pertanyaan nih, Romanisti, stay nggak ya? Stay. Fix stay. Tapi buat Romanisti di seluruh Indonesia semoga ada hiburan di musim depan. Ya. Harapannya bisa juara sih. Semoga MNC Group ambil Serie A. Saya minggir dikit lagi. Thank you ya. Thank you. Oh ya, lu lihat 3 tim Itali di final Eropa. Gue Kejutan nggak? sejujurnya masih di Inter. Gue tuh Liga Italia jujur ya Bung Tio. Gue senang nonton Inter, Roma, Juve. Tapi Juve udah mulai agak nggak terlalu gimana. Tapi kalau Inter dari dulu gue emang sejujurnya ngefans sama Inter. Gue ngefans sama Inter. Walaupun gue pernah dicaci maki sama fans Inter Milan. Oke bro ya. Thank you. Sukses terus. Sukses. Ya, ini tanya-tanya satu-satu. Pertanyaan sama. Bagaimana pendapat kamu tentang Anthony Taylor ya? Kacau sih, udah itu aja. Kayak wasit Tarkam, wasit di laga final Europa League Sevilla versus AS Roma. Itu dia mungkin sering banyak nonton Liga 1. Akhirnya dia kiblatnya mencontoh
dari wasit-wasit yang ada di Liga 1. Mohon maaf untuk para pembina ofisial Liga 1, saya harus terus terang wasit kita kurang dan sama seperti laga final kemarin. Thank you. Mungkin wasitnya memang cari popularitas untuk diomongin kayaknya deh. Tinggal pilih mau Tarkam kayaknya. Gue sih nggak bisa komentar apa-apa ya. Cuman ya gue Roma aja deh. Gue sih masih berharap Mourinho tetap stay aja deh buat musim tahun ini. Jadi biar tahun depan bisa juara. Itu aja sih. Amin. Kalau masalah handball itu sebenarnya 50-50 juga. Cuman kalau yang penalti juga bener juga. Ini jadi wasitnya bener sebenarnya. Mourinho aja kalah sama menerima. Ya itulah pendapat dari teman-teman. Jadi kekecewaan itu bukan hanya milik Romanisti, milik juga pecinta sepak bola. Karena memang yang bukan Romanisti, yang bukan pendukung Sevilla tentunya ingin mendapatkan final yang menghibur. Nah, tapi ini hal yang menarik, kita akan melihat apakah kontroversial juga ada di final Liga Champions Eropa dan juga final Liga Malam Jumat banget yang juaranya adalah Roma, Liga Conference League. By the way, sebagai Romanisti gue kecewa tapi gue menerima semuanya dengan lapang dada. Selamat untuk Sevilla dan semoga Roma bersama dengan Mourinho tahun depan bisa bagus lagi di Liga Champions, di Liga Eropa, Liga Malam Jumat. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.